warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan banyaknya jumlah tersebut, maka lahirlah keberagaman mulai dari adat, bahasa, dan agama. Nah, keberagaman agama inilah yang seringkali timbul berbagai macam permasalahan. Namun di sini sering kita dengar bahwa toleransi merupakan alat sebagai penjaga keutuhan bernegara. Maka dari itu bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, kita akan membahasnya dalam Risalah. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Said Akil Siraj. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, dan tema kali ini di Risalah kali ini kita akan membahas tentang toleransi. Nah, sebenarnya pandangan Islam sendiri terhadap toleransi ini apakah penting untuk menjaga keutuhan negara, Pak Said? Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini sangat penting sekali bagi kita semua yang hidup di era globalisasi yang sangat menantang ini. Bukan sekedar alat toleransi itu, tapi memang prinsip agama Islam adalah agama toleran. Syariat Islam asy-syari'atus samha. Akhlaknya Rasulullah di antara akhlaknya adalah syama'iluhus samahah. Akhlaknya adalah toleran, pemaaf, dan menghargai perbedaan. Itu akhlak Rasulullah SAW. Maka beliau tidak memproklamirkan berdirinya negara di atas konstitusi agama, negara Islam misalkan, tidak. Dan tidak memproklamirkan berdirinya negara etnik Arab misalkan. Yang dibangun Nabi Muhammad adalah negara Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Kenapa? Karena di dalam Madinah ada Muslim dan ada non-Muslim. Orang Yahudi 3 suku besar jumlahnya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ada Arab dan non-Arab di dalam negara itu. Oleh Nabi Muhammad semua diperlakukan dengan sama, hak kewajibannya sama. Dibangun sebuah persaudaraan yang erat di atas konstitusi tamadun. Maka menjadi Madinah dari kata tamadun, civilized. Jadi negara yang membangun keadilan, kebersamaan, hak dan kewajiban sama, di mata hukum sama, yang benar dilindungi, yang salah dihukum, tidak pandang agamanya apa, sukunya apa, dan agama yang membangun toleransi satu sama lain. Maka orang Yahudi pun diberi kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan waktu itu masing-masing di negara Madinah. Maka sebenarnya terus terang saja tidak ada ajaran agama yang paling toleran seperti agama Islam. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari gubernur Mesir yang beragama Ortodok Koptik, kemudian hadiahnya kuda. Kemudian Nabi Muhammad pesan kepada Sayyidina Umar, Umar, nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu. Nanti Islam akan sampai ke Mesir. Kalau ia sampai ke Mesir, Umar, kamu jangan mengganggu agamanya orang Akbat, orang Koptik, penduduk Mesir asli yang beragama Ortodok. Maka sampai sekarang pusatnya Ortodok Koptik di Alexandria masih utuh, masih pausnya lah. Kalau di Katolik, paus di Roma ini, di Vatikan ini, di Alexandria. Itu pausnya agama Ortodok Koptik. Sampai sekarang masih ada. Dan dulu sebelum, kan belakangan ini kan ada konflik dikit-dikit. Waktu zaman sebelum konflik ini, apa zaman Salahuddin Ayyubi, apa zaman Sultan Muhammad Ali, kalau ada maulid Nabi yang pembesar Katolik, pembesar Kristen hadir, kalau acara Paskah, kalau kenaikan Isa Masih, Syekhul Azhar, the Grand Sheikh Al-Azhar juga menghadiri acara itu. Di Jordan, kalau bulan puasa, Maghrib itu lonceng bunyi semua. Ikut menyuarakan, ikut memberitahu kepada masyarakat Islam bahwa ini sudah Maghrib, azan Maghrib sudah buka. Itu di Jordan. Luar biasa itu. Jadi toleransi adalah bukan hanya sekedar alat, tapi prinsip agama Islam, agama yang mengajarkan samahah, tasamuh, toleran. Maka kita sedih melihat
apa yang terjadi di kita sendiri, ya sebenarnya karakter bangsa yang toleran, tapi akhir-akhir ini timbul sekelompok kecil yang radikal, yang intoleran, juga kita sayangkan. Kita orang Islam mayoritas, ngapain kita takut pada minoritas atau khawatir kepada minoritas? Dengan Kristen lah, Kristen hanya 21-22%, Hindu dan Buddha 11%, Konghucu 3,5%. Kenapa kita takut dengan yang kecil? Kita harus percaya diri dong. Nah, bagaimana? Artinya kita harus menghormati mereka. Mereka kita hormati dengan keyakinannya, menjalankan syariat atau aturan mereka sendiri, ibadatnya kita hormati. Tidak boleh kita mengganggu mereka. Nah, adapun sering kita lihat konflik masalah pembangunan gereja terutama, itu memang ada aturan yang ya semacam IMB lah kalau bangunan. Ada aturan IMB-nya gitu loh. Nah, kadang-kadang teman saudara kita dari Kristen ini bangun gereja di mana-mana sebelum IMB dipegang, sebelum ada IMB-nya langsung dibangun, ini sering terjadi konflik seperti itu. Pada dasarnya kita negara Pancasila, negara kebangsaan, umat Islam jumlahnya besar. Tidak usah takut kepada jumlahnya kecil. Tidak usah khawatir kepada jumlahnya kecil. Kita tetap yang paling banyak, yang paling kuat kita, orang Islam. Dan ketika kita sadar bahwa kita paling kuat, paling banyak, ya harus melindungi minoritas. Harus melindungi minoritas. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana tentang masalah-masalah toleransi yang sudah ada di Indonesia ini ya. Prinsip agama Islam sendiri adalah toleransi atas keberagaman. Bahkan Allah sendiri yang menghendaki keberagaman tersebut. Kita akan terus membahas hal ini dalam risalah sesaat lagi. Dalam risalah kita membahas tentang toleransi terhadap umat beragama dan juga ini yang mampu mengokohkan persatuan ataupun bernegara. Nah, kepada Buya lagi, kalau kita dengar tadi Buya sudah mengatakan bahwa Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi toleransi. Sebenarnya ada masalah apa saja toleransi yang sudah ada di Indonesia yang sudah terlihat, Buya? Nahdlatul Ulama sejak didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kakaknya Gus Dur, ya, salah satu prinsipnya adalah toleransi, tasamuh. Di samping tawassut, moderat, tawazun, balance, dan tasamuh, toleran. Kesimpulannya tidak benar kalau ceramah dengan bahasa yang kasar, mengancam-ngancam ke sana sini, dengan menyebarkan rasa takut, itu tidak benar. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, melepaskan pasukan Islam yang akan berhadapan dengan Romawi, dipimpin oleh komandannya namanya Usama bin Zaid. Apa nasihatnya? Jangan membunuh orang yang sedang beribadat di dalam gereja. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh anak kecil. Jangan membakar tanaman, kebun masyarakat. Coba. Itu akhlak politik Islam, akhlak perang Islam. Perang pun masih pakai akhlak. Tidak boleh dalam peperangan ada orang bukan tentara lagi sembahyang, lagi beribadat di dalam gereja, kita bunuh, nggak boleh. Anak kecil yang nggak ikut, tak tahu apa-apa, dibunuh. Ibu-ibu, perempuan, masyarakat sipil lah yang tidak ikut perang, bukan angkatan perang, kita bunuh, nggak boleh. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal Sultan Muslim yang menghadapi perang salib dan menang, pernah mengkisos, mengeksekusi mati tentara Muslim yang membunuh musuh, membunuh tentara Katolik, tapi di luar waktu perang, lagi break, lagi istirahat, dibunuh oleh tentara Islam. Salahuddin keputusannya yang melakukan bunuh lagi, dikisos. Coba betapa mulianya ajaran agama Islam. Nabi Muhammad ketika ada seorang Muslim sahabat membunuh orang Yahudi di pasar, ya bertengkar lah, tidak sengaja, tidak terencana, tapi lupa rupanya sampai mati orang Yahudi itu. Nabi segera mengeluarkan statement, man qatala dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah
Wa man kuntu khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu yaumal qiyamah. Falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Berurusan dengan saya. Dan barang siapa berurusan dengan saya, tidak akan mencium bau sorga. Gak akan sorga, gak akan selamat. Itu membunuh non-muslim. Sekarang kita lihat ISIS di Timur Tengah membunuh sesama muslim. Arab sudah kacau, hancur peradabannya. Sekarang kalau ada orang Arab, ulama atau apa, bicara tentang perdamaian, kemanusiaan, akhlak, moral, dunia sudah gak percaya. Alah, kamu ngomong apa di negerimu sendiri perang saudara? Dirimu sendiri gak berhenti-berhenti. Jutaan nyawa menghilang di Arab itu. Jutaan. Di Irak saja sejak tahun 2002 sampai sekarang, 1 juta lebih. Belum Afghanistan ratusan ribu. Syria 400 ribu. Yaman 50 ribu. Somali entah berapa. Sampai bubar negara itu. Sesama Muslim. Sesama Arab. Sesama madhab kadang. Kalau Yaman beda. Sunni dan Syiah. Tapi kalau di Irak, di Suriah, sesama madhab kadang. Sunni dan Sunni, sama-sama madhab Hanafi. Hanya beda suku, politik, kepentingan, fanatisme, itu aja yang beda. Dan kalau kita lihat kekejamannya ISIS, luar biasa banget. Itu wallahi, demi Allah, bukan ajaran Islam itu. Nyembelih orang seenaknya sendiri, membunuh orang dari belakang, suruh berdiri baris, perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak kecil dari suku Yazidiyah. Syiah memang, Yazidiyah itu Syiah yang agak ekstrim. Syiahnya ekstrim artinya jauh dari ajaran Sunni gitu. Tapi nggak boleh, walaupun kayak apa dibunuh seperti itu nggak boleh. Pelanggaran Islam juga. Bahkan ada yang dibunuhnya dengan dilindas pakai mobil. Bahkan konon katanya ada anak kecil yang dibunuh kemudian disop, jadikan sop gulai. Ada juga tentara Jordan ketangkep dibunuhnya disetrum. Coba, demi Allah, wallahi, bukan ajaran Islam sama sekali. Begitu pula yang ngebom di Bali, ngebom di mana-mana di Jalan Tamrin, di Poso, itu jelas bertentangan dengan agama Islam. Bahkan mencoreng, mengotori, menjatuhkan nama baik Islam, nama kesucian Islam. Lalu ajaran toleransi sendiri apakah ada yang salah pada orang-orang seperti itu, Pak? Ya pasti ada yang salah dong. Faktornya banyak. Ada faktor kebodohan, ada faktor keterbelakangan, ada faktor kemiskinan. Ada juga faktor doktrin agama yang salah. Toleransi sendiri ini sangatlah kental dalam Islam dan sudah diajarkan sejak dahulu kala. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun perang, kita tidak boleh menyakiti musuh kita ketika sedang beribadah. Kita akan terus membahasnya dalam risalah sesaat lagi. Kembali lagi dalam risalah yang kita membahas tentang toleransi. Masih bersama Buya Said Aqil. Buya, masalah toleransi di Indonesia ini kenapa sering ada masalah intoleran juga? Ya itu yang kita sayangkan, yang kita prihatin. Dulu orang-orang tua kita sangat toleran. Ya walaupun beda pasti. Orang tua kita Islam. Ada agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Tidak ada orang tua kita, kiai-kiai kita. Ayah saya kiai, mertua saya kiai, kakek dari ayah kiai, kakek dari mertua kiai. Semua punya pesantren semuanya. Tidak pernah saya mendengar ajaran dari kakek saya, leluhur saya. Ayo ngebom gereja, ayo bakar gereja. Gak ada itu, gak ada. Yang ada selalu menasihati kita itu yang toleran, gotong royong, rukun, akur, solid, hormati masing-masing. Kalau ada konflik, ayo musyawarah, kita pecahkan dengan musyawarah, bahasa kampung musyawarah dengan dialog lah. Jadi tidak ada kiai NU, terutama kiai NU yang mengajarkan radikal kepada santri. Tidak. Kiai NU mengajarkan. Saya berani menjamin
Tidak ada teroris dari Nahdlatul Ulama. Warga itu nggak ada ini yang menjadi teroris pengebom ini. Saya jamin itu. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Nah, yang kita lihat akhir-akhir ini sebenarnya itu pemikiran baru datang dari luar negeri itu. Itu impor itu, bukan karakter asli umat Islam Indonesia. Kalau bangsa Indonesia sudah terkenal bangsa yang berbudaya, berakhlak, jauh dari tindakan radikal, jauh dari itu. Nah, kemudian belakangan, terutama di era reformasi yang terbuka ini, dengan mudahnya transportasi dan mudahnya IT, maka radikalisme yang ada di Timur Tengah datang kemari. Dengan ada bikin perwakilan-perwakilan di sini atau kelompok-kelompok yang radikal di sini yang dibiayai oleh luar sehingga ya kita lihat kekacauan seperti itu. Tapi alhamdulillah bagaimanapun konflik di Indonesia ini masih mudah dilokalisir dan cepat diatasi. Di situ saja dan cepat diatasi dalam waktu yang relatif sangat cepat. Kalau di Timur Tengah, Irak sampai kapan? Suriah sampai kapan? Yaman sampai kapan? Afghanistan sampai kapan? Somalia sampai kapan? Libya sampai kapan? Jangan tanya, nggak mungkin 5 tahun lagi belum selesai. Padahal negara Islam semua itu. Iya, pinter semua kalau di Syria. Iya. Orang Syria itu produksinya nggak ada orang Badui, nggak ada orang Badui. Kalau di Irak masih ada Badui lah ya, di Yaman masih. Di Suriah itu nggak ada orang Badui, orang berpendidikan semua. Orang sekolah minimal tamatan atas semua, menengah atas, rata-rata itu. Sampai kampung-kampungnya pun. Ya, jadi perang orang pinter-pinter. Dan bom bukan hanya di jalan atau di toko atau di mall atau di kantor. Di masjid. Seorang ulama besar yang namanya Syekh Ramadan Al-Buti dibom sedang mengajar tafsir di masjid. Di Afghanistan, adiknya Presiden Mahmud Karzai dibom mati ketika sholat Idul Adha. Di Cirebon pernah terjadi. Namanya Saifuddin namanya. Ngebom masjid kantor polisi kota Cirebon. Sedang takbir Allahu Akbar sholat Jumat. Apa enggak orang jahat sekali itu? Ngebom lagi orang sholat. Coba. Ya di mana-mana ngebom nggak boleh ya. Tapi kalau di masjid lebih jahat sekali sudah. Dan itu semua melanggar syariat Islam, melanggar akhlak Islam, melanggar Quran, melanggar Nabi Muhammad SAW. Nah, NU dari dulu mengedepankan toleransi. Al-amnu qoblal iman. Membangun stabilitas keamanan dulu baru ngajari agama. Ya kalau agama dulu tapi nggak aman, percuma itu. Jadi mewujudkan kondisi yang aman, tentram, nyaman. Baru kita di atas masyarakat yang aman, di atas negeri yang aman itulah kita memajukan agama Islam. Dakwah, bangun pesantren, masjid. Kalau negaranya aman dulu. Ya, kalau negaranya perang, mana mungkin kita bikin masjid, bikin pesantren atau dakwah atau pengajian? Gak mungkin dong. Ya sebenarnya ada nggak sih batasan-batasan dalam bertoleransi, Bu ya? Ada hal-hal yang sifatnya keluarga ya, sifat keluargaan. Seperti saya. Saya cari menantu yang muslim. Saya cari supir yang muslim. Saya cari pembantu yang muslim. Keluar dari rumah, saya bergaul dengan orang banyak, apa di jalan, apa di pasar, apa di mall, apa di kantor, saya tidak pandang agama. Lalu bagaimana cara kita menjaga sikap untuk terhindar dari intoleran? Kembali pada ajaran Islam yang benar. Harus ngerti ajaran Islam yang benar. Tidak benar kalau agama itu mengajarkan halal membunuh orang, halal membakar tempat ibadat yang selain milik sendiri, nggak boleh, nggak ada. Bertentangan itu dengan Islam, itu bertentangan. Bahkan Sayyidina Umar, Khalifah Umar, ceritanya Al-Quds itu di Palestina masuk Islam. Nah, kata pimpinan Al-Quds, tokohnya namanya Sofrinus, beragama Kristen. Saya akan serahkan pintu kota, dulu kota kan ada pintunya ya, tembok keliling itu ada pagar keliling. Pintu kotanya akan saya serahkan kepada Khalifah Umar, tapi dengan syarat Umarnya ke sini. Jangan perwakilan, jangan. Khalifahnya sendiri ke sini. Berangkatlah Sayyidina Umar dari Madinah ke Palestina.
naik onta. Nah, sampai di sana jalan-jalan, masuk gereja. Kan di Madinah nggak ada gereja, dia baru tahu gereja, masuk, lihat. Lagi lihat-lihat di dalam gereja, azan asar. Waktu asar azan, beliau keluar sholat asar di luar gereja sholatnya. Ditawari oleh Sofrinus, ditanya, kenapa nggak sholat di dalam saja? Saya siapkan tempat sholat di dalam. Kenapa harus di luar? Apa jawab Umar? Saya sholat di luar gereja karena saya khawatir generasi Islam yang akan datang akan merebut gereja Anda. Dengan dasar bekas salatnya Umar. Jadi beliau tidak mau sholat di dalam gereja itu karena khawatir kalau gereja akan direbut oleh orang Islam. Dengan dalih bekas salatnya Khalifah Umar. Coba. Seperti itu dalam pemimpin Islam yang dulu seperti itu. Maka beliau sholat di luar. Supaya tidak ada orang Islam yang mengatasnamakan dalih bekas salatnya Khalifah Umar kemudian direbut gereja itu. Dari dulu, waktu zaman raja-raja Islam, tidak ada tempat ibadat peninggalan itu dibongkar. Di Afghanistan ada apa? Ada candi lah ya, di Afghanistan. Di Syria ada Palmera, warisan zaman Romawi, patung-patung. Dibiarkan nggak dibongkar. Di Mesir ada piramid, ada berapa piramid itu. Nggak ada yang dibongkar. Di Islam di Indonesia sendiri ada Borobudur, ada Prambanan. Nggak ada yang diutik-utik, diganggu, dirusak. Padahal dulu juga pernah Islam kuat di Jogja, di Kerajaan Mataram, Islam kuat di Demak. Sekarang aja, orang ini sudah nggak toleran lagi. Nah, yang tidak toleran itu juga Eropa terhadap Islam. Juga tidak toleran sekarang ini. Di Amerika, orang Islam, padahal sudah 3% jumlahnya, tidak mempunyai hak yang wajar. Tidak ada hari lebaran, libur, nggak ada. Kalau di Inggris ada, di Inggris ada. Idul Fitri atau hari libur lah. Di Perancis nggak ada. Kalau di Perancis 5%, 6% orang Islam. Tapi tidak ada libur Idul Adha, Idul Fitri, atau apalah hari Islam. Di kita, Imlek itu yang agamanya, hari besarnya agama Konghucu hanya berapa? 3,5 juta jumlahnya orang Konghucu di Indonesia. Kita ikut libur. Yang 180 juta ini ikut libur. Nyepi, Waisak, agama Hindu dan Buddha, kita libur. Tahun baru, Paskah, kelahiran Isa Masih, kenaikan Isa Masih, kita libur. Begitu pula Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 17 Ramadan dan Al-Quran, Idul Fitri, Adha, kita libur. Coba. Di Eropa yang konon katanya kampion hak asasi manusia, Amerika, ternyata tidak memberikan hak kepada orang Islam dengan hak yang wajar. Masih mendingan Rusia. Di Rusia baik. Sekarang ya, bukan Rusia dulu, sekarang orang Islam mendapat haknya yang kebebasan yang bebas. Masjidnya besar sekali, baru diresmikan 2 tahun yang lalu di Rusia itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya banyak sekali nilai-nilai dan sikap yang diajarkan Rasulullah SAW dalam bertoleransi. Dan untuk menghindari sikap intoleran, kita semuanya harus memahami Islam secara sempurna. Demikianlah risalah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.